Ini orang ahli sejarah yang bicara dengan saya, bukan saya ngarang-ngarang, bukan. Ya. Orang pemerintahan sendiri yang bercerita ini. Assalamualaikum bro. Kalau kemarin kita dengar sejarah kemerdekaan Indonesia versi Kibin, sekarang yuk simak yang versi Kabib Muhdor Tanggul nih bro. Versi yang ini lebih creepy. Oke, mari kimak bro. Siap-siap perut kalian bakal pusing, otak kalian bakal mules. Ini orang ahli sejarah yang bicara dengan saya, bukan saya ngarang-ngarang, bukan. Oke ya. Orang pemerintahan sendiri yang bercerita ini. Dan Jepang sudah bertekad pada waktu itu mau menghabisin semua orang Arab yang ada di Indonesia ini. Lah Dor, Jepang itu udah ngabisin jutaan orang Asia, ngebantai rakyat Indonesia di mana-mana. Romusha, kerja paksa, perempuan jadi Jugun Yanfu, orang Jawa, Sunda, Batak, Bugis, Papua, semuanya jadi korban. Tapi di versi dongeng elu ini, yang spesial mau dihabisin cuma keturunan Arab. Itu pun baru mau, belum kejadian. Korban rakyat Indonesia yang jelas-jelas sudah banyak dihabisi nggak diceritain Dor? Jangan-jangan di naskah dongeng lu ini ada catatan kaki. Korban pribumi, abaikan saja. Fokus sama storyline Habib. Lantas Habib Ali mendengar dari Bung Karno pada waktu itu, mengadu kepada Habib Saleh Tangkul, menceritakan tentang maksud jahatnya Jepang ingin menguasai Indonesia dan menghabisin para habaib keturunan Arab semuanya di Indonesia. Kata Habib Saleh, sampaikan kepada pemimpin Jepang itu, ini Ramadan, biar kami beribadah dulu kepada Allah. Jangan sekarang. Selesai Ramadan terserah. Insya Allah jihad. Selesai Ramadan mau jihad, sudah terserah Allah Ta'ala nanti. Oh gitu ceritanya ya. Jadi pas pribumi yang jadi korban Romusha, Jugun Yanfu, kelaparan massal, Habib Ali Kuitang nggak ada tuh ngadu ke Habib Soleh. Tapi giliran ada kabar orang Arab mau dihabisi, baru deh buru-buru curcol. Lah ini malah blunder Dor. Yang dengar bisa-bisa mikir, oh jadi Habib Ali cuma peduli sama golongannya sendiri. Egois amat Dor. Terus sikap Habib Soleh juga kocak. Kenapa jihadnya harus nunggu setelah puasa selesai? Dia nggak baca sejarah apa? Perang Badar itu terjadinya justru di bulan Ramadan. Atau jangan-jangan khawatir kalau jihad duluan, tarawehnya bolong, puasanya batal. Dan ini makin aneh. Baru teriak-teriak jihad, pas bangsa pribumi udah dari awal berkorban, dipenjara, ditembak, dianiaya. Jadi kesannya kayak datang belakangan, terus klaim-klaiman pahlawan. Makanya Dor, kalau mau bikin cerita tuh, dikonsep dulu yang bener. Biar nggak tabrakan sama logika sejarah dan logika jamaah. Kalau asal lempar gini, jadinya bukan kisah heroik, malah jadi bahan stand up. Kata Habib Ali sudah. Habib Saleh bilang tunggu, ya tunggu. Setiap hari Habib Saleh mohon kepada Allah untuk keselamatan bangsa ini. Di bulan suci Ramadan itu pula, tanggal 15 Ramadan, kalau nggak salah, Hiroshima itu dibom oleh Amerika. Gusti, kalau orang goblok nyablak sejarah ya jadinya begini. Woi Dor, Hiroshima itu dibom tanggal 6 Agustus 1945. Catat baik-baik. Dan kalau pakai kalender Hijriah, itu belum masuk Ramadan, apalagi tanggal 15. Itu masih 27 Syakban tuh Dor. Udahlah jangan dibikin drama ala doa Habib Soleh langsung bikin bom atom jatuh. Lah Amerika aja nyiapin proyek Manhattan bertahun-tahun. Bukan nunggu jadwal imsak ya tanggul. Blok. Goblok. Aduh, kocak ini orang. Otomatis kepemimpinan Indonesia yang dikuasai Jepang kosong, kecuali prajurit-prajurit aja berangkat ke Jepang. Kemudian Habib Ali memerintahkan Bung Karno untuk cepat-cepat membacakan teks proklamasi 17 Agustus ini di hari Jumat, insya Allah jam 10. Ngocol banget Dor. Bung Karno itu pejuang bangsa, bukan panitia haul yang nunggu komando Habib. Profesor Anhar Gonggong kalau denger bisa langsung bilang, sejarah lu kebanyakan micin Dor. Fakta sejarah jelas. Penentuan proklamasi itu hasil kompromi Soekarno, Hatta, dan golongan pemuda. Ada catatan arsipnya, ada saksi mata. Bukan pesanan khusus Habib Kuitang jam 10 pagi kayak pesan catering Dor. Lalu di rumah siapa sekarang ini? Tidak ada yang berani pada waktu itu. Walaupun pemimpin-pemimpin Jepangnya sudah pulang karena negara Hiroshima dibom oleh Amerika waktu itu, nggak ada yang berani. Siapa? Rumah siapa ini yang rela dijadikan untuk pembacaan teks proklamasi
kemerdekaan 17 Agustus. Warga keturunan Yaman yang ikut berjuang di rumah saya bin Marta dikasih fasilitas sampai rumahnya dihibahkan untuk negara. Itu warga keturunan Yaman. Aduh, ini sejarah apa open mic Battle of the Habib sih? Sejarah asli itu jelas. Proklamasi dipegang Saan Timur 56, rumah Laksamana Maeda. Ada arsip, ada foto, ada dokumen resmi. Tapi di versi dongeng ini, kok tiba-tiba pindah venue ke Martak Residence? Bayangin Bung Karno bilang, tenang Hatta, udah ada Martak yang kasih diskon, free wifi, bonus madu Yaman. Jadi zaman Bung Karno, terutama warga negara Yaman dan yang lainnya Arab di Indonesia ini, masuk ke Indonesia ini, karena mereka melihat bagaimana perjuangannya terhadap bangsa ini, dibebaskan menjadi penduduk asli, tidak dikenakan pajak. Lain dengan, maaf, keturunan Cina, diwajibkan pajak dia. Dor. Waktu itu Bung Karno malah sempat kepikiran mau balikin kakek moyang elu ke kampung halamannya. Tapi setelah diskusi sama para kiai, idenya di-cancel. Alasannya atas nama kemanusiaan. Lawang bukan cuma sesama muslim, orang Cina aja nggak digusur dari negeri ini. Apalagi cuma gara-gara asal usul. Dor. Kalau lu ngoceh katanya orang Arab dulu bebas pajak karena ikut berjuang, ini jelas ngawur level dewa dan picek sejarah. Zaman Soekarno emang ada teks amnesti. Ya betul. Tapi itu kebijakan negara pertama kali, bukan hadiah khusus buat geng elu. Alasannya, ya simple, ekonomi lagi amburadul, inflasi tiap tahun kayak balon bocor ditiap terus. Dor. Kalau lu bilang warga Arab bebas pajak gara-gara perjuangan, itu bukan sejarah, Dor. Itu mas stand up komedi gagal. Gitu blok goblok. Wal muwafiqah 1895 miladi. Wa annahu talaqal ilmin fi biladihi thumma annahu hajar min Hadramut ila Jawa. Habib Saleh ini belajar ilmu agama dalam pantauan Habib Muhsin, ayah dari Habib Saleh, seorang yang alim, seorang yang faqih, seorang yang mempunyai kedudukan istimewa dari Allah Subhanahu taala. Kemudian pada saat Habib Saleh umur 21, dalam riwayat lain mengatakan umur 29, ini yang tidak diterangkan di sini. Karena saya mendengar sendiri dari ponakan Habib Saleh, anak dari Habib Abu Bakar. Habib Saleh sempat berdakwah ke negara India dengan saudaranya Habib Abdullah, yang sampai sekarang saudara Habib Saleh yang bernama Habib Abdullah itu tinggal di India dan keturunannya banyak di India. Demikian pula Habib Saleh sempat kembali ke Hadramaut. Beliau berdakwah ke negara Nigeria, kembali lagi ke Hadramaut, dan kemudian beliau berdakwah di tanah Jawa ini. Al-Habib Saleh sempat singgah pertama di Jakarta, lalu tinggal di Lumajang di rumah saudaranya, sepupunya Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Hamid, dan pada akhirnya Habib Saleh menikah dengan pribumi di Lumajang dan menghasilkan anak di Tempe. Tidak lama kemudian atas bisyarah instruksi dari Rasulullah, Habib Saleh pindah ke Tanggul. Kepindahan Habib Saleh ke Tanggul ini sangat luar biasa antusias masyarakat Tanggul, yang mana dahulunya di tempat ini tempat yang jarang sekali orang berzikir kepada Allah Subhanahu taala. Beliau Habib Saleh diberikan wakaf oleh seorang muhibbin, pencinta dzurriyyatun Nabi, Haji Abdul Rashid, di tanah ini. Kemudian dibangun
masjid dengan nama Masjid Riyadhus Shalihin. Makanya kenapa Masjid Habib Saleh ini kok tinggi? Karena bangunan yang lama itu kita tanam di dalamnya agar amalan-amalan orang-orang terdahulu itu tidak hilang. Agar amalan orang-orang terdahulu yang berjuang dengan Habib Saleh untuk memakmurkan masjid, membangun masjid, pahalanya tidak hilang. Beliau Habib Saleh sempat mengajar di masjid. Kitab, banyak dari kitab para salaf, salah satunya kitab Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kemudian setelah penyampaian dakwah itu Habib Saleh, Allah Subhanahu Ta'ala berikan kehususian yang begitu besar. Di mana dahulunya Habib Saleh pada waktu masih di Tempe berhalwah selama 7 tahun. Di dalam halwahnya itu beliau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Ta'ala dengan membaca Al-Quran dan zikir dalail khairat, sampai pada akhirnya guru beliau Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik yang mengeluarkannya dari kamar. Setelah dibawa ke Gresik, beliau Habib Abu Bakar menyerahkan sorban hijau, di mana Al-Habib Abu Bakar mengatakan bahwa sorban ini dari Rasulullah, yaqdatan. Tentunya kita harus berhusnudzan, karena Nabi mengatakan barang siapa orang yang melihatku dalam keadaan mimpi, sayarani yaqdatan, dia akan melihatku dalam keadaan terjaga. Kemudian sorban itu diberikan kepada Habib Saleh, artinya bahwa beliau Habib Saleh ini telah mendapatkan izin menyandang ke kutubiyah. Kemudian Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid ini mengembangkan dakwanya. Karomat-karomat yang beliau miliki ini sangat luar biasa. Salah satunya adalah doa yang mustajab, membuat orang ini takjub dengan spontan doa Habib Saleh ini digabulkan oleh Allah Ta'ala. Pada saat Al-Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi Kuitang tanya kepada Habib Saleh tentang doa mustajabnya, resepnya, Habib Saleh hanya menjawab, bagaimana Allah tidak mengabulkan doaku sementara aku tidak pernah membuat murkanya. Dan karomat-karomatnya Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid ini banyak sekali, dan kita wajib mengimani tentang karomatnya para wali. Hanya orang-orang yang buta mata hatinya, hanya orang-orang yang telah tertutup dari pintu rahmat wal barakat yang mengatakan karomat-karomat itu para aulia adalah hurafat, khayalan. Kalau itu dikatakan khayalan, lalu bagaimana dengan tidurnya Ashabul Kahfi sampai 309 tahun? Ashabul Kahfi bukan nabi, tapi para ulama, para wali min auliyaillah. Demikian juga Asif bin Barkhiyah yang telah memindahkan kerajaan Ratu Balqis dalam sekejap. Itu karomat. Makanya kalau sudah berbicara tentang karomat, kita wajib husnudzon, jangan sesekali mengukur dengan akal sehat kita. Itu nggak masuk di akal. Jadi kalau ada orang yang mengatakan hurafat, khayalan itu hanya buatan-buatan, ini orang bodoh, orang yang perlu ngaji, orang yang tidak mengerti tentang Al-Quran, kisah-kisah dalam Al-Quran, bagaimana Ashabul Kahfi sampai tidur 309 tahun, itu karomat, dan kita wajib mengimaninya. Orang yang tidak percaya dengan karomatnya para waliullah, itu artinya dia tidak percaya dengan kemampuan dan pemberian karunia Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala berikan terhadap orang-orang khususiyah. Kalau sudah demikian tidak percaya, na'udzubillah min dzalik, bisa menyebabkan kekufuran. Terakhir, beliau meninggal dunia di Tanggul.
kuburannya tetap masih ada. Peninggalan-peninggalan sumur barokah yang pernah dilodain, pernah didoakan oleh Habib Saleh masih ada. Rumah peninggalannya athar itu masih ada. Semuanya masih ada. Kita hidupkan agar sampean semuanya mendapatkan barokahnya. Biar sampean merasakan barokah dari barokahnya orang-orang waliun min auliyaillah. Jangan khawatir sampean kalau sudah datang kepada orang-orang pilihan Allah. Jangan khawatir. Tapi dengan satu syarat, datang dengan perasaan husnudzon. Saya ambil yang instan aja dalil. Bagaimanakah Abu Bakar Siddiq dan bagaimanakah Abi Lahab? Abi Lahab ini status paman. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq dahulunya bukan siapa-siapa. Kemudian persahabatan itu berlanjut dengan Gusti Kanjeng Nabi. Kemudian Gusti Kanjeng Nabi menikah dengan putrinya Ummul Mukminin, putri Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini mendapatkan kedudukan istimewa dengan julukan ulul fadli. Diberikan keistimewaan oleh Allah. Apa penyebabnya? Kenapa Abi Lahab tidak mendapatkan itu semua? Karena cara pandangnya berbeda. Mantengah beda. Cara pandangnya berbeda. Yang satu dengan memandangnya dengan perasaan husnudzon, meyakinin bahwa ini adalah orang pilihan Allah, meyakinin bahwa ini adalah Nabiullah, sehingga Sayyidina Abu Bakar Siddiq diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala, dan beliau adalah salah satu orang yang dijamin masuk surga oleh Allah Ta'ala dari para sahabat yang lainnya. Beda walaupun keluarga, memandangnya hanyalah Nabi sebagai anak yatim yang perlu dikasihani, tapi tidak beriman, makanya matinya tetap tidak beriman. Jadi berhusnudzonlah, kunci dari segala keberkahan itu wajib husnudzon. Memang barokah itu masuk ke dalam diri seseorang tidak memberikan kabar, tapi memberikan alamat. Pada saat sampean pulang dari haul berubah, ibadahnya semakin semangat, ibadahnya semakin ikhlas, semakin benar-benar kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Ini adalah salah satu alamat dari alamatnya keberkahan masuk ke dalam dirinya. Yang bekerja digampangkan oleh Allah Ta'ala urusannya, yang sakit diberikan kesembuhan